Halo, ketemu lagi sama kita TV Kotak. Cuma kali ini kita bukan mau review atau ngasih kompilasi, tapi mau kasih kalian alur cerita film. Dan untuk episode perdana ini, TV Kotak mau ngasih kalian satu film yang masih tayang di bioskop dengan judul Ghostbusters Frozen Empire. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja ini dia filmnya. Film ini diawali dengan cerita dari tahun 1704 di markas Ghostbusters yang sama, yang pasukan pemadam kebakarannya itu tiba-tiba dipanggil buat ngelidikin keanehan di sebuah gedung. Tapi begitu diselidiki, ternyata seisi gedung itu tuh beku semua. Dan setelah mereka masuk, mereka nemuin orang-orang yang juga ikut membeku. Dan ketika salah satu anggota pemadam itu ngelihat satu benda aneh di ruangan itu, tiba-tiba semua orang beku itu hancur semuanya. Dan digambarin kalau di dalam benda aneh berbentuk bulat itu ada sejenis makhluk yang terperangkap. Di masa yang sekarang, Gary, Phoebe, ibu dan kakaknya berusaha nanggepin hantu yang berbentuk naga yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Awalnya yang cuma pakai perangkap mobil susah kejebak, ibunya Phoebe berusaha nangkap hantu itu pakai drone dan berhasil. Tapi karena kerusakan yang diakibatkan oleh mereka itu cukup parah, akhirnya mereka dipanggil sama wali kota dan terus diomelin. Setibanya di markas Ghostbusters, Phoebe berdebat sama ibunya karena dia ngerasa nggak adil kelompok Ghostbusters mereka dihukum sama wali kota dan mau ngajuin petisi. Tapi ibunya Phoebe ngerasa kalau semua itu nggak akan terjadi kalau Phoebe nggak ngeluarin senjata foton waktu nangkep hantu naga tadi. Di tempat yang lain, Dr. Raymond sekarang juga buka praktek konsultasi mistis buat channelnya. Karena bete dan kesal, Phoebe akhirnya main ke tokonya Dr. Ray dan ketemu sama teman sekolahnya Podcast. Yang ternyata, mereka itu nyelamatin beberapa monster marshmallow dari kejadian yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba, monster ini tuh ketakutan waktu seseorang masuk ke tokonya Dr. Ray dan ngebawa satu benda aneh yang ternyata itu adalah benda yang sama dari kejadian tahun 1704 waktu itu. Waktu lagi diperiksa sama Dr. Ray, tiba-tiba sekeliling toko jadi beku dan hantu yang ditangkap sama Ghostbusters Family jadi ikut bereaksi. Karena tertarik, akhirnya Dr. Ray membeli benda misterius itu dari si orang yang ngejualnya. Di markas Ghostbusters, Gary ngelihat ada retakan dinding di dekat mesin pembakar hantu. Gary cukup kaget dan ngerasa ada yang janggal karena beberapa jam sebelumnya itu belum ada. Dan dia berencana manggil teknisi buat ngelidikin. Dan Trevor juga tiba-tiba ngelihat ada atap yang bolong, busuk, dan ngeluarin lendir. Setelah dicek, ternyata itu si hantu hijau legendaris yang ikut numpang di loteng markas mereka. Setelah itu, Ghostbusters dapat panggilan darurat, tapi ternyata Phoebe nggak diajak karena masih dihukum ibunya. Karena bete dan kesel, akhirnya Phoebe main ke sebuah taman umum dan main catur. Tapi waktu lagi main, ternyata ada hantu perempuan bernama Melody nemenin Phoebe main dan berhasil ngalahin Phoebe beberapa kali. Balik ke markas Ghostbusters, Gary dan Phoebe sama satu teknisi nyelidikin soal rentakan di dinding markas mereka. Dan waktu lagi di scanning, tiba-tiba ada dentuman keras dari dalam dinding. Winston, salah satu dari pendiri Ghostbusters angkatan 90, ngejelasin kalau ruang pembakar hantu mereka itu udah terlalu overloaded dan kemungkinan besar udah nggak muat buat nampung hantu-hantu lagi. Makanya buat jaga-jaga, Winston dan Dr. Ray diam-diam udah bikin satu tempat khusus buat nampung para hantu dan mesin penghancur para hantu yang berhasil mereka tangkap. Habis dari sana, mereka balik lagi ke markas dan gak lama dari situ tim mereka dapat panggilan lagi dan Phoebe masih belum diajak. Dan akhirnya ditinggal sendiri di markas. Tapi beberapa menit dari situ, tim Ghostbusters dapat telepon darurat lagi dan berdua sama temannya Podcast, Phoebe mutusin buat berangkat berdua aja. Di labnya Winston dan Ray, ketika salah seorang teknisi dan teman Trevor lagi mau ngehancurin hantu-hantu lewat ekstraksi dari benda-benda yang dihantuin, dan begitu mau ngehancurin hantu dari benda bulat misterius yang dibawa sama Dr. Ray, tiba-tiba semua instrumen alatnya error dan hantu-hantu yang mereka kurung pada hampir mau keluar, tapi keburu diaktifin lagi pengamanannya. Bahkan waktu si teknisi ini mau mindahin bolanya itu, tangannya dia malah jadi beku dan dia kesakitan. Phoebe dan Podcast setelah nyampe di TKP, ternyata mereka itu dipanggil sama satu restoran yang kedatangan hantu perempuan. Dan ternyata itu hantu perempuan yang sama yang main catur sama Phoebe. Karena ragu-ragu, akhirnya sama Phoebe nggak ditangkap dan Melodinya malah kabur. Tapi Melody ini ternyata malah ngikutin Phoebe sampai ke markas dan diajaklah Melody ini touring di markas Ghostbusters sama Phoebe. Di markas, mereka saling ngobrol dan Melody curhat kalau keluarganya itu dulu semuanya mati karena kebakaran. Balik ke lab penelitiannya Winston lagi, benda misterius yang ditinggal di lab itu tiba-tiba bereaksi lagi dan ngebikin kaca pengamannya itu jadi beku. Dan usut punya usut, Melody itu ternyata adalah kaki tangannya si hantu es yang ada di dalam bola misterius itu. Dan di markas Ghostbusters, semua orang tiba-tiba kebangun dan kaget waktu si gedung tiba-tiba bergetar dan nemuin kalau ruang pembakar hantu mereka itu hancur. Di labnya Winston, si teknisi alias Dr. Lars coba buat nunjukin ke orang-orang kalau bola misterius itu tuh benar-benar aneh banget, gak bisa dibakar, dan punya kekuatan buat mempengaruhi pikiran monster-monster marshmallow. Akhirnya, Trevor ngasih saran buat cari pemilik si bola misterius yang waktu itu ngejual bola itu ke Dr. Ray. Setelah mereka datengin si pemiliknya, Nadim, bola misterius itu rupanya adalah warisan dari mendiang neneknya yang udah meninggal. Dan di basement rumahnya ada satu ruangan yang cukup aneh dan di tengah ruangan itu ada semacam wadah buat naruh si bola misterius itu. Karena dirasa cukup aneh, Nadim dibawa ke lab buat diteliti dengan bantuan Dr. Feynman. Waktu pas lagi dites, nunjukin kalau emang ada yang aneh sama Nadim.
Di tokonya Dr. Ray, waktu Phoebe dan Dr. Ray lagi ngobrol, podcast nunjukin kalau waktu dia ngedokumentasiin bola misterius itu, dia nangkep suara-suara aneh di kameranya. Dan setelah didengerin sama Dr. Ray, dia yakin kalau itu adalah bahasa kuno. Akhirnya, dibawalah video itu ke salah satu kenalan Dr. Ray di perpustakaan bernama Dr. Hubert. Dan dari Dr. Hubert juga, diketahui kalau bahasa itu adalah bahasa kuno dari ribuan tahun yang lalu. Waktu ditanya mereka bisa dapat audio ini dari mana, Dr. Ray nunjukin bola misterius itu. Dan Dr. Hubert kaget dan jelasin kalau bola itu adalah sejenis penjara mistis untuk ngurung dewa yang bernama Garaka. Cerita dari Dr. Hubert, Garaka dulunya adalah seorang tangan kanan raja di zaman dulu buat ekspansi wilayah kerajaan. Tapi satu waktu, sang raja ngelihat ambisi Garaka ini terlalu berlebihan. Akhirnya dia dihukum dengan cara yang cukup sadis. Karena dendam, Garaka berencana ngebangkitin pasukan arwah dari neraka buat balas dendam sama manusia. Tapi Garaka akhirnya bisa dilumpuhkan sama pasukan yang bernama pasukan Pengendali Api. Kekuatan esnya bisa dikalahkan, dan dia dikurung di dalam sebuah bola yang mereka punya sekarang. Dan Dr. Hubert juga lanjut ngejelasin kalau setelahnya di tahun 1704 ada sebuah kelompok pencinta hal mistis yang meneliti bola misterius itu sambil memperdengarkan satu bacaan kuno yang mereka temukan. Dan waktu mereka lagi ngedengerin bacaan kuno itu, bola misterius itu bereaksi dan ngebuat sisi ruangan jadi membeku, termasuk para orang-orangnya. Kejadian itulah yang digambarin di awal film. Pada saat mereka semua itu lagi ngobrol, salah satu makhluk atau hantu yang kabur dari lab Winston mengambil rekaman audio itu dan lari. Ketika dikejar, hantu ini malah merasuki patung singa batu yang ada di depan gedung. Phoebe atas arahan Dr. Ray ngambil senjata foton dari motornya dan menghancurkan patung singa yang kerasukan itu. Tapi karena kejadian itu juga, mereka semua jadi dibawa ke kantor polisi dan sang wali kota berencana ingin menutup Ghostbusters selama-lamanya. Ketika Phoebe dan keluarganya pulang ke markas, mereka kesal karena semua peralatan mereka ternyata udah disita sama pemerintah kota. Nadim yang diajak sama si teknisi Dr. Lars ke markas Ghostbusters ketemu sama Dr. Ray. Dan Dr. Ray ngejelasin kalau Nadim kemungkinan besar adalah keturunan terakhir dari kaum pengendali api. Dan setelah diteliti sama Dr. Ray, hal itu terbukti benar. Phoebe yang dianggap sebagai penyebab dari semua kekacauan ini, milih buat menyendiri dan pergi ke taman buat ngobrol sama Melody. Phoebe ngerasa kalau satu-satunya yang bisa ngertiin dia itu cuma Melody. Dan karena itu juga, dia jadi pengen nyobain buat jadi hantu sebentar aja supaya bisa lebih dekat sama Melody. Akhirnya Phoebe pergi ke labnya Winston buat mengekstrasi dirinya sendiri dari badannya supaya arwah sama badannya itu bisa terpisah. Tapi setelah terpisah dari raganya, arwahnya Phoebe malah dirasuki dan dikendalikan sama Garaka. Dan Phoebe ini jadi ngucapin mantra yang ngelepasin Garaka dari penjara bolanya. Dan setelah arwahnya Phoebe ini kembali ke badannya, Lucky temennya Trevor langsung ngeluarin senjata foton dan berusaha buat menangkap Garaka. Tapi dengan mudahnya Garaka membekukan sinar foton termasuk juga Lucky. Setelah Gary dan Kelly mendapat kabar tentang kejadian ini, mereka berdua langsung menuju lab dan mengetahui kalau bola misterius itu udah hancur berkeping-keping. Garaka yang udah bebas, dia langsung mencari sang pengendali api, tapi karena dia lagi nggak ada di rumahnya, akhirnya salah satu pegawai tokonya lah yang terbunuh. Habis itu, Garaka ngambil tanduk iblis miliknya dari ruang basement emas di rumah Nadim, karena dengan tanduk itu, kekuatan dan wujud Garaka jadi lebih sempurna. Dengan wujud dan kekuatan yang udah maksimal, Garaka meneror kota New York dengan berusaha ngebuat semuanya menjadi beku. Alhasil, orang-orang pun berlarian karena ketakutan. Gary, Kelly, dan Phoebe bergabung dengan yang lain di markas Ghostbusters. Dan Nadim yang juga ada di situ, nunjukin kemampuan pengendalian apinya ke orang-orang, tapi malah dianggap konyol sama mereka. Untuk melawan Garaka, Dr. Lars ternyata udah nyiapin senjata foton versi terbaru yang udah di-upgrade untuk mereka semua. Tapi Phoebe tahu kalau senjata foton biasa nggak akan mempan buat menangkap Garaka. Akhirnya dengan idenya sendiri, Phoebe ngegabungin elemen besi kuningan buat senjata fotonnya. Karena dia berpikir, di zaman dulu orang-orang ngegunain elemen ini untuk ngurung para makhluk atau iblis jahat. Setelah para Ghostbusters ini bersiap di markas, salah satu hantu yang suka merasuki benda-benda tiba-tiba menyusup ke markas Ghostbusters dan nyerang ke semua orang. Ketika Trevor mau ketembak sama senjata foton, Nadim berhasil nyelamatin Trevor dengan cara ngebelokin arah sinar foton itu keluar. Berusaha kabur dan ngerasukin pizza, tapi pizza itu malah dimakan sama si hantu hijau legendaris. Setelah bersiap, Phoebe yang langsung menuju ke ruang bawah tanah ngelihat Melody ada di situ. Phoebe bilang ke Melody kalau masih belum terlambat buat menghentikan ini semua. Tapi menurut Melody, semuanya udah terlambat karena Garaka udah keburu datang. Gak lama dari situ, Garaka sampai ke markas mereka dan para Ghostbusters nyerang Garaka pakai senjata foton, tapi seperti yang diduga itu semua nggak mempan. Dan Garaka malah berhasil ngebebasin para hantu hasil tangkapan para Ghostbusters dari ruang bawah tanah dengan sebuah ledakan besar. Ngebuat Melody juga jadi ikut hilang bersamaan dengan keluarnya ledakan itu. Setelah Phoebe sadar dari pingsannya, dia ngeliat semuanya udah hancur dan para Ghostbusters termasuk keluarganya itu membeku. Akhirnya, Phoebe nembakin senjata foton modifikasinya ke arah Garaka dan terbukti bisa melukai Garaka. Tapi ternyata Garaka masih lebih kuat dan Phoebe pun ikut membeku.
Di saat Garaka mau menghancurkan tubuh Phoebe, Melody tiba-tiba muncul lagi dan menyalakan korek api. Dibantu Nadim, akhirnya mereka bisa nyerang Garaka pakai api. Setelah Garaka kena api, semua orang di situ yang membeku tiba-tiba bisa mencair dan menggerakkan badan. Phoebe yang udah bisa bergerak langsung nembakin lagi senjata fotonnya ke arah Garaka. Diserang dari dua arah, Garaka ternyata cukup kewalahan. Di saat mereka lagi fokus semua nyerang Garaka, podcast inisiatif buat ngendaliin drone perangkap buat nangkep Garaka dari atas tapi gagal. Lalu Dr. Venkman nyaranin bahwa mereka butuh perangkap yang lebih besar. Akhirnya Dr. Ray memodifikasi mesin pembakar hantu mereka yang di basement buat dijadiin perangkap hantu. Dan setelah dinyalakan, Garaka berhasil masuk dalam mesin itu dan semua orang bisa selamat. Phoebe yang melihat Melody mencoba menghampiri dan setelah itu Melody menghilang pergi ke alam lain atas keinginannya sendiri. Dan kemudian, para tim Ghostbuster ini keluar gedung dan mereka disambut oleh para warga dengan sukacita. Tapi nggak lama dari situ, sang wali kota datang buat marah-marah sama mereka, tapi karena terdesak oleh dukungan masyarakat yang positif sama Ghostbuster, akhirnya wali kota ini kepaksa ikut ngedukung mereka juga demi pencitraan. Pada saat mereka semua lagi diinterview sama media, hantu naga dan si hantu hijau legend keluar dari gedung dan lari ke tengah kota. Keluarga Spengler dengan sigap langsung pasang perlengkapan dan ngejar kedua makhluk itu pakai mobil andalannya mereka. Alternate endingnya, si monster Marshmallow ini bisa selamat lagi dan malah nyuri truk trailer milik orang lain. Selesai sudah episode TV Kotak buat hari ini. Kalau kalian gak mau ketinggalan alur cerita film yang paling terbaru, jangan lupa subscribe supaya kalian selalu terupdate ya. Dan jangan lupa juga support kita dengan like dan komennya. Akhir kata selamat berlibur, TV Kotak pamit, bye-bye.